Program Gasing atau Gampang, Asik dan Menyenangkan yang digagas oleh pendiri Surya University Profesor Yohanes Surya kini akan diterapkan di Kota Makassar. Hal ini merupakan langkah awal pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk warga lorong. Dalam rapat koordinasi khusus atau Rakorsus Pemkot Makassar 2023, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, program Gasing akan dilakukan di seluruh sekolah sekota Makassar baik SD maupun SMP. Program yang memiliki metode belajar dengan angka dan berhitung matematika fisika akan membuat minat belajar semakin tinggi. Sehingga untuk sasaran Pemkot Makassar dalam program Gasing adalah penguatan pendidikan dari lorong, agar generasi bangsa dari lorong dapat bangkit dengan kualitas pendidikan terbaik. Di samping ini kan tadi saya bilang itu matematika. Matematika itu sebenarnya membuka semua wawasan, karena matematika itu hidupnya logika, rasio, perbandingan. Karena angka itu kan adalah lambang dari perbandingan, ukuran-ukuran. Nah, semua ini ukuran-ukuran, metaverse ukuran-ukuran. Maka dengan itu, SDM yang diciptakan atau dihasilkan dari Gasing itu akan mudah menerima metaverse. Artinya, kalau semua anak-anak 230.000 anak-anak sudah bermetaverse, sudah bergasing, maka kalau kita terapkan meta edu misalnya, education dengan prasarana metaverse jauh lebih mudah. Sekarang untuk semua kabupaten kota ini wajib, dan kemudian Pak Wali juga sangat antusias, itu yang buat saya senang. Sebab keberhasilan program ini kalau wali kota atau bupatinya semangat, kan tanpa itu nggak mungkin program ini bisa jalan. Karena begitu wali kota atau bupati memberikan perintah, nah ini langsung bisa menyebar. Kalau tanpa itu nggak bisa. Di beberapa kabupaten agak mentok karena faktor dari pemerintah daerahnya itu. Profesor Yohanes juga menjelaskan, melalui program Gampang, Asik dan Menyenangkan akan membuat anak senang untuk belajar. Sementara untuk penyelarasan kurikulum, Profesor Yohanes mengaku dengan program Gasing sudah mencakup 40% dari kurikulum. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.